I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi Pak. Di sini saya akan mewawancari Bapak sebagai Ketua Adat di Desa Mertijaya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isti Penurintit. Saya kuliah di STTIP Pusada Katulistiwa Sintang, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4. Di sini saya akan mewawancari Bapak Anastasi Rujing sebagai Ketua Adat di Desa Mertijaya. Selamat pagi Pak. Nah, di sini saya ingin mewawancari Bapak sebagai tokoh adat, yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Sosiologi Politik. Yang mau saya wawancari dengan Bapak di sini mengenai konflik politik yang pernah terjadi di Desa Mertijaya nih Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya lemparkan ke Bapak, nanti Bapak menjawab sesuai dengan hati nurani ya Pak. Pertanyaan pertama, menurut Bapak selaku tokoh adat, bagaimana sistem politik di Desa Mertijaya ini Pak? Sistem politik kita di Desa Mertijaya ini, bagi pihak masyarakat yang memilih, yang pertama kita ini menengok calon. Jadi calonnya ini mana yang ada peluang itu mungkin bisa yang kita pilih. Yang jelas peluangnya itu di dalam satu partai, ya, di dalam satu partai. Sedangkan satu partai itu biasa calonnya itu ada 8-9. Itu kalau dia tidak ada peluang, gimana kita mau milih dia? Akhirnya apa? Suara kita nih terbuang dan gitu. Kenapa masyarakat ini masyarakat memilih itu jangan sampai sia-sia. Kalau seorang calon dia walaupun kalah, dia tetap ada bagian diperhatikan nanti dari kawan-kawan dia ya gitu. Itu. Tapi kalau masyarakat hanya sekedar memilih, hampa jadinya, itu sia-sia namanya. Itu yang bisa saya informasikan. Baik Pak, kemudian pertanyaan pertama, yang kedua ya Pak. Menurut Bapak, apakah politik di Desa Mertijaya ini mengalami konflik Pak? Biasanya mengalami konflik. Ya. Pertama dalam sebulan 2 bulan itu memang ada, tapi akhir-akhir orang ini mau menyoblos. Misalnya besok kita memilih, malamnya itu ada berketayangan. Ketayangannya itu ada yang nembak, ya, bayar suara, ada yang 50, ada yang 100, mana yang tertinggi itulah. Tapi di dalam hal itu yang kecil, yang pertengah itu duitnya tetap diambil, kan tidak dikembalikan. Mana yang terbesar itulah yang dipilih masyarakat, itu sering terjadi. Itu informasi Pak. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Ya. Apa saja konflik politik yang sering terjadi di masyarakat Desa Mertijaya ini Pak? Konflik yang sering terjadi. Yang sering terjadi, konflik yang sering terjadi biasa gesek-mengesek itu sering terjadi. Saling menjatuhkan lawan. Ya. Yang jelas sering menjatuhkan lawan itu di dalam beda partai, kemudian melalui agama. Sebenarnya barang itu kalau menurut saya sih tidak bisa, tidak boleh itu melalui agama. Saking mau menangnya, akhirnya apa yang terjadi? Lapor melapor. Itu yang sering terjadi. Itu aja. Baik Pak. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apa saja
saja penyebab sehingga terjadi konflik politik di Desa Mertijaya ini, Pak? Penyebabnya, Pak. Nah, penyebabnya itu tadi. Nah, penyebabnya gara-gara saking mendukung harus menang. Ya. Karena siapapun yang mencalon harus menang. Nggak tahu dia ini rendah pollingnya. Ya. Nah, dia memuji diri sendiri, pasti menang, pasti kuat. Nah, saking dia harus memimpin, memperoleh bangku, mulailah dia ini menurut siapapun, melalui agama, melalui adat. Ya. Pokok orang-orang yang terpenting dia lalui. Ya. Nah, gitu. Nah, akhirnya apa? Ya, sampai di podium. Nah, gitu modelnya. Nah, jadi kita biasa terjadi. Ya. Nah, kemudian di dalam yang sering terjadi, orang ini tidak mau pilih siapapun, netral. Ya. Nah, tapi begitu udah habis sesuai dengan jam 001 ya, Ya. nah, jam 1 siang biasanya kita ini memilih kan tutup Ya. ya, diserahkan kepada pihak PPS. Nah, saksi mereka lah yang coblos. Ya. Nah, makanya saya ajukan kepada seluruh masyarakat Desa Mertijaya ini jangan sampai netral, harus datang, harus memilih siapa yang kemauan kita sendiri secara pribadi. Itu aja infonya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak, pertanyaan nomor 5. Ya. Lalu bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah politik yang terjadi di masyarakat Desa Mertijaya ini, Pak? Ya. Biasanya yang pernah terjadi itu tidak diselesaikan secara hukum adat. Ya. Nah, biasanya itu langsung kalau PPS-nya tidak mampu, Ya. ya ke ini kecamatan. Ya. Tidak juga mampu, KPU langsung. Ya. Itu yang biasa terjadi di desa kita. Nah, tapi tidak pernah melalui PPS. Ya. Nah, itu langsung ke KPU langsung. Pernah udah berapa tahun yang lalu kita pernah berapa puluh kali kita berpolitik. Ya. Yang sering diselesaikan itu langsung pihak KPU. Nah, yang setahu saya tidak pernah kita ini menyelesaikan di dalam desa. Ya. Malumlah namanya tugas-tugas mereka ini, mereka kan tahu aturan. Ya. Jadi kalau di dalam adat kita tidak ada undang-undangnya. Ya. Nah, itu aja itu. Baik, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Salam Pancasila gitu, Pak.